warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifqalihi amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkah daripada nama masjid itu, masjidnya Masjid Al-Hikmah, maka kita di sini pun mengaji tentang Al-Hikmah. Hikmah dari para salafus saleh, hikmah dari para aulia, hikmah dari Al-Quran, dari baginda Rasulullah SAW melalui hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, yaitu 40 pokok atau 40 pilar agama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita belajar dengan seorang ulama yang jaraknya kita dengan beliau ini sekitar 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, beliau ini tahun 450-an Hijriah gitu. Jadi sekarang beliau itu hidupnya 1000 tahun yang lalu. Kita sampai di pembahasan hubud dunia, yaitu cinta dunia. Ilmu seperti ini perlu kita sampaikan di zaman orang gila dunia. Sekarang ini kan zamannya orang sudah gila dunia, terperosok kepada dunia. Kalau ilmu ini tidak disampaikan, maka orang tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu sebetulnya salah, karena tidak ada pembanding dari ilmu-ilmu yang berasal dari salafus saleh, bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wa sahada wa salihin, menjadi masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Asani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asani, wa ila al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita yang kita kaji yaitu karyanya Imam Al-Ghazali. Di dalam kajian ini kita jangan hanya sekedar mendapat atau mengambil maklumat saja. Oh gitu,
Oh gitu, oh itu. Tapi aplikasi tidak ada. Jangan. Jadi apapun yang kita dapat dari kajian ini, kita berusaha untuk mempraktekkan, berusaha untuk mengaplikasikan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau hanya sekedar dengar maklumat masuk ke kanan, masuk ke kiri saya, pahala ada pahala, tetapi ilmunya belum bermanfaat. Jadi apapun yang kita dapatkan dari hikmah-hikmah ini nanti dan yang sebelumnya, mari kita berusaha untuk mengaplikasikan, mempraktekkan, memasang di diri kita sendiri, di hati kita sendiri masing-masing. Kita kemarin sampai di hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu waqala, kemarin innallaha azza wa jalla lam yakhluq khalqan abghada ilaihi minad dunya wa illam yanzur wa innahu lam yanzur ilaiha mundu khalaqaha. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tengok, kita pasangkan di diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di waktu pagi yang dia pentingkan, ya, di dalam hatinya itu adalah kebanyakan adalah urusan dunia. Di waktu pagi, siapa saja yang di waktu pagi yang ada di dalam hatinya yang dia pentingkan itu adalah dunia, ya, akbar, kebanyakan, ya akhirnya ada sedikit tapi kebanyakan dunia. Hari ini nak begini ini, kerja ini, bisnis ini, dunia semua. Jadi pikirnya begitu, bangun pagi kita cari duit, bangun pagi cari duit, bangun pagi cari pangkat, bangun pagi gini, bangun dunia yang ada di otaknya, di hatinya. Kalau orang yang seperti itu, kata Rasulullah, falaisa minallahi fi syai', maka orang itu tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Jadi cobalah kita pagi hari kita berpikir, hari ini aku nak sedekahlah umpamanya. Ini sudah ke akhirat. Hari ini aku nak bantu bersih-bersih masjid lah. Hari ini aku nak pergi mengaji. Hari ini aku nak ngapal ini. Hari ini aku nak belajar ini. Hari ini aku nak ibadah. Yang ada di dalam hatinya di waktu pagi itu ibadah akhirat. Kebanyakan macam mana ketika pagi-pagi langsung begitu jelek mata langsung duit, itu pikirannya dah. Dah dia berapa nih? Coba duit, otak begitu, mata jelek langsung duit. Itu mungkin orang zaman dulu, ya Allah, bangun kok, aku harus belajar ini, aku nak ngaji ini, aku nak bantu orang susah ini, aku nak zikir, aku nak baca Quran, hari ini aku dapat 2 juz, 1 juz. Begitu pagi hari yang ada di dalam hatinya adalah akhirat. Sikit apa banyak orang macam gini, Bu? Ibu-ibu, banyak apa sikit orang macam gini? Begini yang banyak itu bangun pagi dah, masuk kerja jam berapa? Gitu. Hari ini aku ada ini, urusan ini. Dunia semua. Hati-hati. Kata Rasulullah SAW, falaisa minallahi fi syai'. Orang itu tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada harganya bagi Allah. Orang yang berharga, yang dia tentu mementingkan Allah, mementingkan akhirat. Itu. Wa qala alaihi salatu wa alzamallahu qalbu arba'a khisal. Dan Allah akan mewajibkan di dalam hatinya
meletakkan di dalam hatinya 4 perkara. Nomor 1 apa? Jadi kalau orang pagi hari itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat, yang ada di dalam hatinya itu pokoknya dunia, maka Allah akan letakkan 4 perkara di dalam hatinya. Apa itu pertama? Hamman la yanqati'u anhu abadan. Allah akan meratakan kesusahan yang tidak akan pernah putus darinya. Orang kalau otak satu hari sudah pikirnya dunia, mesti hatinya dia mesti susah terus. Ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini kok begini, ini kok begini. Susah, itu tak akan pernah putus. Mikir apa sudah? Bisnis, politik, ini skalanya lah pokoknya, sifatnya dia di dunia. Mesti dia nanti ada hal-hal yang membuat dia susah, pening, kepala pening, pusing, stres. Itu dunia itu. Allah memang akan meletakkan kesusahan yang tidak ada putusnya di dalam hati orang yang ketika mulai pagi sudah otaknya sudah otak dunia. Kemudian wasughlan la yatafarrahu anhu abada. Kemudian Allah akan memberinya kesibukan yang tak akan pernah ada kosongnya. Sibuk aja. Tengok Bu, kalau orang dah pikirannya dunia mesti sibuk. Ini itu tak ada habis. Kalau nak pergi ngaji, aku ada ini sih tak bisa. Nak pergi ini, aku tak bisa. Aku ini tak bisa. Kalau dah mati, baru libur kerjanya. Dia ada ngaji kalau sempat, belajar kalau sempat, ibadah kalau sempat, sholat kalau sempat. Kenapa? Memang Allah akan kasih dia kesibukan yang dia tidak akan ada sampai tidak ada waktu dia kosong. Nak istirahat tak bisa. Balik malam dah penat, lemak tidur, bangun pagi langsung kerja lagi, dunia lagi. Satu hari tak habis. Balik malam ngantuk tak tahan, tidur lagi. Besok begitu gini, pergi lagi dunia lagi. Hidup gitu terus sampai mati. Apa enaknya? Kesibukan yang tidak ada pernah habisnya, kesusahan yang tidak akan pernah ada putusnya. 2. Baru 2 ini ada 4 kata Rasulullah. Kemudian wa faqran la yablu ghina abadan. Yang ketiga, Allah akan meletakkan di dalam hatinya rasa fakir. Rasa fakir ini, kalau orang kaya tuh ada yang dia merasa miskin. Maksudnya masih kurang terus. Fakir itu merasa kurang yang tidak akan pernah dia capai, merasa cukup. Orang tersebut akan Allah kasih di dalam hatinya rasa kurang yang tidak akan pernah dia merasa cukup selamanya. Duit dah banyak, cari dunia dapat berpuluh juta kurang, dapat ratusan juta masih kurang, korupsi lagi lebih besar, korupsi miliaran masih kurang lagi, korupsi puluhan triliun, korupsi ratusan, sampai mati mulut disumbat pakai tanah baru dia berhenti. Orang sudah duitnya triliunan kok masih ngerasa kurang, ini macam mana coba ya kan? Punya tambang di mana-mana, duit tak berseri, tapi rasanya masih kurang terus. Kok ini masih orang tersebut tuh masih melarat rasanya. kurang tak ada habis. Yang gitu satu hari cari 50.000 susah, diem miliar hari, masya Allah. Itu pun masih sibuk. Kurang terus ya Allah. Itu adalah iqab, itu adalah semacam balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia terlalu mementingkan dunia, mengalahkan akhirat. Jadi hidup di dunia ini tak pernah merasa cukup. Padahal perut kecil,
Ya, makan samalah, paling sepiring dah kenyang, ini dah kenyang. Tapi Masya Allah, bukan main habis banyak duitnya dia untuk makan dia aja, bukan main banyak habisnya. Padahal sama aja perut, tidak ada pernah rasa cukup. Yang keempat yaitu wa amalan la yablu muntaha abadan. Dan Allah akan meletakkan di dalam hati orang tersebut angan-angan yang dia tidak akan pernah bisa mencapainya sampai akhir. Orang ini kalau udah cinta dunia itu angan-angannya tinggi kali, tinggi, dan itu tidak akan pernah dia bisa capai. Tak puas, udah ini kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini, kepengen ini. Punya sepeda ontel, kepengen motor, gak dapat motor, kepengen Avanza, kepengen Innova, habis Innova pengen Fortuner, habis Fortuner pengen Alphard, habis Alphard kepengen apa lagi? Kereta api sekalian, pesawat sekalian, tak ada, habis jet pribadi. Masya Allah, orang tuh yang udah naik jet pribadi tak akan puas, dia tuh masih kurang. Baru punya satu, nak beli dua lah katanya. Untuk bininya satu, untuk di satu. Nak pergi ke pasar lain, ke sana lain, jalan-jalan. Tak akan pernah ada puasnya, walaupun sudah punya jet pribadi. Amalan la yablughu muntahahu abadan. Allah akan memberikan, menaruh di dalam hatinya, meletakkan di dalam hatinya angan-angan yang dia tidak akan pernah ada habisnya, terus. Jadi mati. Orang yang kaya gila dunia itu mati, dia masih dalam keadaan susah. Kenapa susah ibu-ibu? Orang kaya yang gila dunia mati dalam keadaan susah karena dia satu, ya, dia mati dalam keadaan susah. Susahnya apa? Ya, karena urusan hiruk pikuk dunianya, di bisnisnya ini susah, dikejar-kejar orang, kejar KPK, kejar ini, nak sumbat sana, sumbat sini, mati dia. Lagi pusing-pusing nih, ngurusin ada ini minta duit, ini ini apa, susah, mati di dalam keadaan susah. Yang kedua, dia mati dalam keadaan sibuk, lagi motor bisnis ini belum selesai, mati pula. Terus tadi dia mati dalam keadaan merasa masih belum cukup, masih miskin, masih kepengen ini, kepengen mati pula dia. Kemudian dia belum mencapai cita-citanya waktu dia mati, yaitu cita-cita duniawinya yang tidak ada batasnya. Rugi, ngenes matinya. Ya, kalau orang, Masya Allah, orang apa namanya, yang pikirannya akhirat, dia bilang dah. Sampai ada orang kaya luar biasa, ketika nak meninggal nih, hartanya diinfakkan. Jadi sebelum dia meninggal, dia jadi orang melarat, tapi anak-anaknya, keluarganya sudah dikasih bagian, dia tak mikir lagi macam-macam. Sudah cukup, saya dah cukup, dah tak sibuk, hidup dah santai dengan ibadah, menunggu kematian saja. Ini 4 perkara ini tidak ada di dalam hatinya, karena yang ada dia di dalam hatinya ketika dia hidup di dunia itu bukan dunia yang mendominasi hatinya, maka Allah akan menjauhkan hal-hal ini dari dalam hatinya. Waqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, makanya dari hadis tadi di atas kita berusaha, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, di waktu pagi yang ada di planning kita ketika di pagi hari itu, jangan planning dunia, planning akhirat harus tidak ada. Di pagi hari ini aku nak apa ya hari ini, aku nak apa, tapi planningnya planning akhirat, jangan planning dunia saja. Lebih dominan, bahaya luar biasa. Itu menunjukkan orang tersebut terkena penyakit
hubud dunia atau cinta dunia itu harus kita geser. Target pagi kita niatkan yang untuk ibadah apa ya, itu kita targetkan. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ala urika dunya jami'aha. Rasulullah berkata kepada Al-Imam Abu Hurairah, sahabat, ya, pada sahabat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kepadamu dunia semuanya? Dunia aku tunjukkan kepadamu. Maksudnya kamu mau tak saya perlihatkan dunia tuh? Mau tak semua dunianya? Dunia itu aku perlihatkan. Qultu na'am. Kata saya, mau ya Rasulullah. Dunia itu apa sih? Maksudnya hakikatnya dunia itu apa sih? Kok yang mau diperlihatkan kepada saya? Kata Jibril. Fa'akhadha biyadi ila mazbalatin fiha ru'usu unasin wa adhiratin wa khurukin wa idhamin. Faqala alaihi salatu wassalam, ya Aba Hurairah, hadhihi ar-ru'us kanat tahrusu kahirsikum wa ta'ammala amalukum summa iyal yawma idhamun bila jilid. Jadi ketika Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, aku mau diperlihatkan dunia itu. Kemudian Rasulullah mengambil tangannya, menarik tangannya Abu Hurairah ke dalam satu tempat. Ini ya mungkin ini kan dulu kan zaman peperangan. Ini ada tempat yang kotor, tempat kotor, kumuh. Jadi fiha ru'usu unas fa'adhirat. Di situ ada, mohon maaf, kepala-kepala manusia. Jadi kalau orang perang itu Pak, bapak dan ibu-ibu, perang yang diurus secara syarat kaum muslimin itu yang jenazah-jenazah kaum muslimin. Yang orang-orang kafir ya sudah, pokoknya ditaruh di mana begitu. Itu jadi di situ dia ada ya kayak kepala-kepala manusia. Tentu bukan orang Islam, karena orang Islam itu mesti mayatnya yang mati saya tentu dikebumikan dengan kebumikan yang bagus. Itu kafir-kafir harbi yang kalah perang. Wa adirat juga kotoran-kotoran, juga tulang-tulang di situ. Kalau nak lihat ini dunia, isinya kayak gitu. Waqala alaihi salatu wasallam, ya Aba Hurairah, irus kanat tahrusu kahirsikum wa ta'ammal amalakum. Wahai Abu Hurairah, kepala-kepala nih dulu, nih tekorak-tekorak ini dulu, dia suka, cinta seperti kecintaan kalian. Maksudnya hirs itu cinta kepada dunia, itu namanya hirs. Nah, ini kepala tekorak-tekorak nih dulu, di waktu hidup dia itu cinta pada dunia, ya kayak kalian juga lah, kayak kalian waktu itu. Fata amalakum, dan dia juga berangan-angan seperti angan-angan kalian. Summa iyal yawma idhamun bila jilid. Jadi sekarang dia nih tekorak-tekorak ini, dia tinggal tulang tanpa kulit. Jadi tekorak-tekorak ini dulu sama kayak kalian juga, punya suka dunia ini, punya angan-angan begini. Kau tengok sekarang, dia tulang tanpa kulit.
Cuma satu suruh Ramadan, satu suruh Ramadan. Kemudian dia akan menjadi debu. Tambah lama dia akan hancur, habis jadi debu, hilang. Padahal dulu penggila dunia itu, ingat kita mati juga. Firaun aja mati kok, belagi kayaknya luar biasa mati juga. Wahidil azraq albanu at'imatihim iktasabuha min hasu iktasabuha. Sedangkan ini kotorannya ini sebetulnya warna daripada makanan mereka. Makanya sate, buah apa yang mahal-mahal, makan apalagi Pizza Hut, KFC, apa itu waktu belum masuk ke perut. Ketika dah masuk ke perut, keluarnya itu dunia tuh. Nah, tengok kan kayak gitu tuh. Summa wadhuquha min butuniha fa asbahat an-nasu yatahamunaha. Setelah dia masuk ke perut, kemudian dia buang, orang-orang akan jijik, tidak? Sekarang sate kalau belum dimakan orang suka tengok, tapi kalau sudah dimakan masuk lewat perut terus ke bawah, siapa yang dekat? Mau Pizza Hut, mau KFC, mau apa itu sebelum masuk ke perut. Kalau dah masuk ke perut, siapa nak tengok? Lari jauh. Ada cerita gitu. Itu dunia seperti itulah. Fadhil khuruq al-baliyah kanat riyasuhum wa libasuhum fa asbat wariyahu tasfuquha wa hadhil idamu dawabihim allati kanu yantaji'una 'alaiha ay yatlubu wa yaktasibu atrafal bilad. Sedangkan di situ juga ada tulang-tulang hewan. Di situ ada tempat itu ada juga tulang-tulang hewan. Itu dulu sebetulnya itu tunggangan mereka, ya, tunggangan mereka untuk mereka kerja, mencari makan dan sebagainya. Sekarang tengok tuh, tunggangan mereka tinggal tulang. Kalau zaman sekarang besi tua dah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Biar kita merasa cukup. Ya. Jadi kalau para salafus saleh, orang-orang saleh itu Pak, banyak pengajaran kita untuk memperbanyak sekali baca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan banyaknya orang berselawat, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita. Allah akan membimbing kita dengan itu banyaknya membaca selawat secara tidak terasa, ataupun kalau sampai kepada derajat makom yang luar biasa, ya, itu bimbingan itu akan melalui baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi apalagi itu di zaman sekarang ini, zaman yang susah seseorang untuk mencari mursyid yang kamil, seorang guru murabi yang membimbing, yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sulit mencarinya zaman sekarang. Maka para ulama al-muhaqqiqin menyarankan untuk sangat
memperbanyak membaca selawat. Itu nanti Allah tuntun hati kita tuh, Allah tuntun, Allah jaga. Nah cinta dunia tak jadi ditarik. Nah ini ditarik. Allah sayang, Allah akan sayang. Ketika Allah suka, Allah akan cemburu. Oh, kau nak ini tak boleh tarik. Oh, ini tak boleh. Kau nak terperosok ke dunia, jangan ditarik. Ya tiba-tiba jadi dengan dunia ini biasa aja. Tak ada macam gila-gila. Nak gini ni tidak. Insya Allah begitu Pak. Banyakin selawat. Banyakin betul. Bukan hanya sekedar. Ya selawat itu kan zikir. Zikir boleh, semuanya boleh. Bagus. Salawat juga termasuk zikir. Membaca la ilaha illallah juga termasuk zikir. Semuanya boleh. Jadi atau lakukanlah zikir yang paling terasa nyaman, paling terasa nyaman di dalam hati, khusyuk. Apa yang paling nyaman? Banyakin saja, banyakin. Sampai ke derajat nanti Allah suka. Maka ketika Allah suka, Allah akan cemburu. Ketika Allah akan cemburu, Allah akan selalu menjaga kekasihnya dari terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Hal seperti itu enggak baik. Ditarik hatinya, ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selamat karena Allah selamatkan kita, bukan kita yang hebat. Kita tugas kita istiqomah aja. Ini lakukan. Setelah itu Allah yang selamatkan kita. Kita tak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala a'lam, ya. Atau itu tadi terserah, kalau nak zikir apa saja boleh, yang paling terasa khusyuk, paling terasa nyaman di dalam hati. Tapi selawat tetap tidak boleh ditinggal, karena Allah saja berselawat kepada Rasulullah. Para malaikat, semua malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tak mungkin kita tidak pula, ya kan? Tak mungkin. Tapi bukan berarti tidak usah zikir yang lain. Jadi ilzam baban wahidan tuftah lakal abwab. Tetaplah kamu, continuelah kamu dalam satu pintu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu yang banyak yang lain. Kita fokus baca ini, baca selawat, nanti Allah akan bukakan. Kau jadi kepengen baca Qurannya, kau kepengen baca zikir ini, kau kepengen baca zikir ini, Allah mudahkan. Kau kepengen baca sholat sunnah, kau kepengen banyak sedekah. Berkah dari kita continue melakukan satu ibadah yang betul-betul rutin. Kalau kita nak baca semuanya banyak, susah. Satu kita rutinkan betul, nanti Allah buka itu. Allah buka yang lain. Jadi kepengen ini kebaikan, Allah datangkan, Allah mudahkan bagi orang yang istiqomah tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Kemudian faman kana baqiyan ala dunya falabbaika faman kana baqiyan ala dunya falabbaika falabbaika yakni lam ajid lahu aslan. Inilah aslalah, hadis la aslalah. Waqala sallallahu alaihi wasallam liyaji anna aqwamun yawmal qiyamati wa amaluhum kajibali tihama. Sungguh nanti akan datang kaum-kaum di hari kiamat, amalnya mereka itu sebesar gunung Tihamah. Amalnya sebesar gunung, banyak amalnya. Nanti akan ada di hari kiamat suatu kaum-kaum yang amalnya itu banyak seperti gunung Tihamah. Wa yu'maru bihim ilan nar. Tapi mereka kemudian disuruh untuk masuk ke neraka. Aduh, macam mana nih? Amalnya sebanyak gunung, ibu-ibu. Tapi di akhirat
disuruh masuk ke dalam neraka. Wah, ini apa pasal ini? Qalu ya Rasulullah musallin. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang sholat, aktif sholat, istiqomah sholat? Kata Rasulullah, nah, iya. Loh, orangnya rajin sholat, aktif sholat, amalnya sebesar gunung-gunung di amal, tapi kok disuruh masuk neraka? Ada apa ini? Kanu yusalluna wa yasumuna wa yakhuzuna anatan minal lail. Mereka itu dulu ya sholat, ya puasa, dan juga malam hari juga melakukan ibadah qiyamul lail. Fa idza arada lahum syai'un minad dunya wazabu alaihi. Cuman apabila kesalahannya di mana? Yaitu apabila datang kepada mereka sesuatu dari dunia, mereka langsung melompat, ngejar gitu. Begitu ada dunia datang, melompat dia, mau semangat. Wah, sholat juga, iya puasa juga, tapi dunia ini kalau udah ada semangat, melompat dia. Slow aja, slow. Akhirnya apa? Hatinya lebih dipenuhi oleh cinta dunia daripada cinta akhirat. Sholat juga, puasa juga, tapi hatinya tuh di dalam tuh dunia, duit terus. Nah, itu jadi masalah. Jadi selama tidaknya orang itu bukan ditengok dari banyaknya sholat, tapi hatinya macam apa? Orang munafik aja sholat sama Nabi kok, tapi kan masuk neraka jahanam. Jadi inti orang itu sholat, keselamatan seseorang itu yaitu hatinya. Tidak bisa hanya dilihat daripada zahirnya saja, tidak bisa. Hatinya harus selamat, sholatnya bagus, puasanya bagus, hatinya juga harus bagus. Hatinya nggak boleh cinta dunia, sama sekali tidak boleh. Jadi kayak macam mana? Karena orang cinta dunia dengan cinta akhirat itu tidak bisa jadi satu. Kalau udah cinta dunia ya berarti dunia, cinta akhirat ya berarti akhirat. Jadi ada orang yang casingnya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata hatinya itu dipenuhi oleh dunia, cinta dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah yafadna. Wa qala Isa alaihissalam, apalagi orang yang sudah zahir batinnya nampak dunia, tiap hari pikirannya duit, sholat tanah, puasa tanah, apa lagi? Udah jelas apa lagi? Udah jelas zahir batinnya dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yastaqimu hubbud dunya wal akhirah fi qalbi mu'minin kama yastaqimul ma'u wan naru bi ina'in wahid. Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan, cinta dunia dan cinta akhirat tidak akan pernah bertemu di dalam hati seorang yang beriman. Tak mungkin, seperti tidak bisa bertemunya air dan api di dalam satu wadah. Kalau di situ ada api ya tidak ada air, di situ ada air ya tidak ada api. Ya tak mungkin air dan api itu satu wadah, tak mungkin. Nah, di situ itu ibaratnya cinta dunia dan cinta akhirat. Waqala Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, "Ihdarud dunya fa innaha asharu min Harut wa Marut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu hadisnya dhaif, cuma hanya kita ambil sisi positifnya. Ihdarud dunya fa inna asharu min Harut wa Marut. Berhati-hatilah dengan dunia, karena sesungguhnya dunia itu lebih menyihir
daripada Harut wa Marut. Harut dan Marut dikisahkan dulu tuh ya dengan berbagai macam perbedaan. Jadi Harut dan Marut ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan raja. Yang intinya apa? Dua, Harut dan Marut ini adalah sumber daripada awal daripada sihir, ya, mengajarkan sihir kepada manusia. Dan sihir itu juga berawal dari ajaran Harut dan Marut. Dan dikatakan kan di sini bahwa dunia itu lebih mensihir daripada Harut dan Marut. Oh memang orang kalau dah kena sihir dunia memang lupa akhirat, dah kena sihirnya duit warna merah, udahlah senang aja, haram halal sikat, korupsi santai aja bro, sogok yang penting lancar, tak mau tahu ya. Jadi dia kena sihirnya dunia. Waqala Isa alaihissalam ya ma'asyaral hawariyin urdu bidani dunya ma'asalamatiddin. Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan kepada al-hawariyin, pengikut Nabi Isa itu namanya hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, urdu bidani dunya ma'asalamatiddin, ridholah kalian dengan sedikitnya dunia, dengan selamatnya agama. Ridholah kamu, ridholah dunia itu walaupun sedikit, tetapi agamamu selamat, itu kamu ridholah. Jangan tarik itu, yang penting agama itu selamat. Nah, jadi kadang-kadang susah nih orang suruh ridho sikitnya dunia ini susah. Mulai zaman Nabi Isa sudah memperingatkan kepada sahabat-sahabatnya, kamar radhiya ahlu dunya midani din ma'asalamati dunya, seperti ahli dunia dia ridho dengan sedikitnya agama tetapi dunianya tuh selamat. Nah, ahli dunia ini kebalikan. Ahli dunia ini dia nak apa? Ala ibadah tuh sepat-sepatnya lah kalau nak. Tak penting bisnis aku lancar, duit aku banyak, kerja aku bagus, gaji full, sholat kalau sempat. Jadi orang ahli dunia ini deh, ala ibadah sikit-sikit tak apa, sholat bolong-bolong tak apa, yang penting gaji full. Sholat bolong-bolong tak apa, tapi gaji full yang penting, duit gaji full, ada lembur, ada ini, sholat puasa tak apa bolong-bolong. Itu ahli dunia. Kalau akhirat kebalikannya, yang penting ibadahku full. Walaupun duniaku ini sedikit, gak apa-apa. Itu kebalikan antara ahli dunia dan ahli akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di dunia dan di surga dengan orang-orang salihin, ya, orang-orang soleh, orang-orang solehat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.